Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam ibadah pada Kamis minggu ini. Persis hari ini kita rayakan bersama kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Haleluya, kemenangan besar terjadi. Dia membuktikan kasihnya yang luar biasa bagi kita. Dan dia naik ke surga pada hari ini untuk menyatakan janjinya yang tidak pernah berubah dan selalu ditepati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur buat janjimu yang Engkau genapi Tuhan. Engkau sudah tersalib mati buat kami. Engkau sudah bangkit dan menyatakan kasih-Mu atas kami. Bahkan pada hari ini Engkau naik ke surga. Dan Engkau sendiri yang mengatakan Engkau pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu pagi hari ini kami rindu menyembah Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami rindu memuji Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bawa hatimu menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah pagi hari ini Tuhan, saat ku menyembah-Mu, haleluya, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat kami memuji-Mu Tuhan, oh, hari ini saat kami menyembah-Mu, Kau ada di sini. Hari ini kami menyembah-Mu, Kau bertata dalam ibadah kami Tuhan. Haleluya. Kami mendekat kepada-Mu Tuhan, sebab kami rindu, sebab kami rindu berjumpa dengan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Jangan bersemangat Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Dengarkanlah suara nafiri memanggil Bapak Ibu Saudara untuk memuji menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga.
surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Katakan bersama-sama, segala raja. Haleluya, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak tinggalkan kita sendiri, tapi Dia memberikan kuasa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus memenuhi setiap kita. Maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, dan pakai kuasa itu untuk membuktikan kuasa Allah kita dahsyat dan luar biasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Katakan terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau layak disembah, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Saatnya kita menerima berkat yang sempurna daripada Tuhan Yesus lewat firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Firman-Mu berkata kepada kami, Engkau menyertai kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicara, berkata-katalah kepada setiap kami umat-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu
ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Tuhan, Engkau yang kami nantikan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan, dengan sayap-Mu bukan terbang tinggi. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari berfirmanlah Tuhan, sebab firman-Mu yang kami nantikan. Kami menerima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang khusus di mana Tuhan Yesus telah naik ke surga. Saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita punya Allah yang hidup, katakan amin. Kita punya Allah yang besar, pemilik langit dan bumi. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan mitos. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga bukan dongeng atau legenda, tetapi merupakan peristiwa nyata sejarah di dunia ini, benar-benar terjadi. Sekalipun banyak orang mengatakan tidak, tetapi jelas sekali setiap hari kenaikan Tuhan Yesus seluruh dunia dalam tanggalan kalender mengakuinya sebagai hari libur, bahwa benar Yesus naik ke surga. Saudara, memang banyak orang yang mengaku-ngaku naik ke surga, saudara-saudara, dan ia turun naik, tetapi saudara-saudara tidak didukung dengan bukti-bukti. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus naik ke surga, jelas sekali fakta Alkitab mengatakan apa yang menjadi bukti nyata Yesus naik ke surga. Yang pertama, jelas sekali, banyak saksinya. Kalau orang mengakui ia naik ke surga tapi tidak ada saksinya, itu tidak baik. Tetapi kalau Yesus naik terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh orang-orang Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hukum Taurat kesaksian dua orang saja sudah sah, saudara-saudara. Tetapi jelas dalam Alkitab bahwa bukan hanya dua orang, saudara-saudara, tetapi ratusan orang melihat Yesus naik ke surga. Jelaslah bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Apa yang dikatakan kitab suci benar-benar ya dan amin, saudara-saudara. Itu sebabnya percayailah dengan demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, budaya Romawi bahkan mengatakan bahwa jika ada 5 atau sampai 7 orang saksi sah. Tetapi saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak orang, jadi jelas sah, betul-betul terjadi. Lagi pula Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus itu di atas gunung, di atas bukit Zaitun. Artinya apa? Itu terbuka, tidak tersembunyi. Ada banyak orang menyembunyikan kesaksiannya bahwa dia pernah begini, pernah begitu, tetapi tidak ada saksi sama sekali, dan itu tidak terbuka, transparan. Tetapi Yesus naik ke surga terlihat oleh ratusan orang siang hari. Jadi bukan malam hari yang orang lain bisa tidak melihatnya, tetapi saudara-saudara, ini banyak orang melihatnya. Dan saudara-saudara, tidak mungkin ratusan orang salah lihat. Jelas benar Yesus naik ke surga di bukit Zaitun, tempat yang terbuka, tidak tersembunyi. Lagi pula Alkitab memberi kesaksian, ada 2 orang malaikat memberi kesaksian yang berseru, "Hai orang-orang Galilea." Di sini mau menunjukkan orang-orang, berarti bukan hanya sedikit orang, tetapi banyak orang. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, malaikat menyaksikan itu dan memberitakan untuk hal ini. Jelas sekali malaikat memproklamasikan bahwa Yesus adalah Allah pemilik langit dan bumi. Yesus adalah Allah. Inilah saudara-saudara tujuan Kristus naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Tujuan pertama adalah tujuan proklamasi, memproklamirkan bahwa Yesus
adalah pemilik langit dan bumi, berkuasa atas sorga dan bumi ini. Dia naik ke sorga sebab dia pemilik sorga. Tujuan kedua adalah tujuan penggenapan, di mana Kristus sudah menubuatkan bahwa dia akan ditangkap, akan menderita, akan bangkit kembali pada hari yang ketiga, menampakkan diri selama 40 hari, lalu saudara-saudara akan naik kepada Bapa di surga. Dia sering berkata, aku akan kembali kepada Bapakku, aku akan pergi ke sana. Dia berbicara kepada Thomas demikian. Dia sudah menubuatkannya, dan inilah penggenapannya. Yesus naik ke surga. Tetapi tujuan Yesus naik ke surga bukan hanya tujuan proklamasi, memproklamirkan bahwa dirinya adalah Allah penguasa langit dan bumi, tetapi tujuan yang kedua juga, yaitu penggenapan, menggenapi setiap janji apa yang diucapkannya akan digenapi. Tetapi juga ada tujuan yang ketiga, namanya tujuan kekekalan. Dia menyediakan rumah di sorga yang kekal bagi kita sekalian. Saya akan menjelaskan satu-satu berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, tujuan Yesus ke sorga, yaitu disebut tujuan proklamasi, memproklamirkan bahwa dia atau dirinya adalah Allah yang punya otoritas, punya kuasa di sorga dan di bumi. Semua takluk, saudara-saudara, di dalam namanya, semua tunduk di dalam namanya. Yang jelas Alkitab berkata semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memiliki otoritas dan kuasa. Bahkan dia adalah pemilik sorga, pemilik langit dan bumi. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, bersyukurlah engkau menjadi umat Allah, bersyukurlah engkau menjadi orang yang percaya. Bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi pemilihan Allah. Sebab bukan kamu yang memilih aku, kata Alkitab, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Berarti menjadi Kristen bukan karena kita hebat atau kita orang yang istimewa dalam pengertian karena pandai, karena kita pintar. Bukan. Kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, saudara-saudara, menjadi orang percaya. Hari ini saya berkata bahwa Yesus naik ke surga untuk menyatakan dirinya sebagai sebuah proklamasi bahwa dia adalah Allah. Itu sebabnya dia pemilik langit dan bumi. Dia punya otoritas atas sorga dan bumi. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau Tuhan yang punya kuasa di sorga dan di bumi, berarti dia punya otoritas atas segala sesuatu. Itu sebabnya saya berkata kepada umat Allah, jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Ada Yesus yang menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Dia punya kuasa untuk menghancurkan dan mengalahkan segala penyakitmu. Dia punya kuasa untuk menolong engkau. Dia hidup untuk bisa melakukan mujizat. Dia punya kuasa untuk melakukan segala perkara. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya saya berkata, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saudara yang belum menerima Yesus dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya tidak ada tokoh manapun yang telah mati dan bangkit kembali, yang telah menampakkan diri begitu lama dan naik ke surga, disaksikan dengan banyak orang kecuali Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama itu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Alkitab mengatakan, akulah jalan, kata Tuhan Yesus, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tanpa Yesus pemilik langit dan bumi itu, tanpa Yesus yang memiliki otoritas di sorga dan di bumi ini, kita tidak pernah akan diselamatkan. Itu sebabnya terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Miliki Kristus dalam hidupmu. Atau saudara yang sudah Kristen tetapi belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan, hari ini saya berkata kepada saudara, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu.
Perlakukan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Hormati Dia. Dialah pemilik dan pengatur denyut jantung, detak nadi saudara, supaya saudara hidup benar-benar bergantung, percaya, mengandalkan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya mengatakannya, tujuan kenaikan Tuhan Yesus adalah proklamasi yang dinyatakan kepada orang-orang Galilea, bahkan kita sekalian hari ini. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga itu, Dia akan kembali ke dunia ini sama seperti yang kamu lihat. Sebuah proklamasi dan penyataan. Tidak ada yang menghalangi Yesus naik ke surga, sebab Dia pemilik surga. Ada tujuan kedua saudara-saudara, di dalam tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya menyebutnya bukan tujuan proklamasi saja, tetapi tujuan penggenapan. Saudara, tujuan Yesus naik ke surga adalah menggenapi setiap janji-janjinya yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Alkitab berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Bapak ibu saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah menubuatkan kenaikannya. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah berjanji, dan janji itu digenapi lewat pencurahan Roh Kudus. Janji itu berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat Yesus hadir di Israel, saudara-saudara, ternyata pada saat Yesus naik ke surga jauh lebih berguna. Mengapa? Karena kehadirannya lewat Roh Kudus menjadi tidak terbatas. Karena kuasanya lewat Roh Kudus menjadi tidak terbatas. Karena kepemimpinannya, penghiburannya, pertolongannya lewat Roh Kudus menjadi tidak terbatas. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa adalah lebih berguna jika aku pergi ke surga. Itu sebabnya Yesus naik ke surga. Tujuannya untuk menggenapi hal ini, yaitu menggenapi pencurahan Roh Kudus, supaya kehidupan kekristenan kita menjadi berguna. Bapak ibu saudara sekalian, bahkan tentang pencurahan Roh Kudus sudah dijanjikan dari sejak Nabi Yoel, saudara-saudara, untuk Roh Kudus itu tercurah kepada semua manusia. Anak-anak pun akan bernubuat, saudara-saudara. Teruna-teruna pun akan berpenglihatan-penglihatan. Orang-orang tua pun akan mendapat mimpi. Untuk apa Yesus menjanjikan Roh Kudus yang lebih berguna dan lebih besar itu? Beberapa alasan penting mengapa kita perlu Roh Kudus kita miliki atau turun tercurah atas hidup kita lewat kenaikan Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Ia menyertai kamu selama-lamanya, kata Alkitab. Roh penghibur itu akan menyertai kamu. Ia akan diam di dalam kamu. Digarisbawahi, dinyatakan sebagai pribadi Dia. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Roh Kudus memimpin kita. Bukankah itu hal yang istimewa? Kalau agama lain, saudara-saudara, mengatakan Allahnya jauh, tetapi beda dengan kekristenan. Allahnya tinggal, diam di dalam kita, menyertai kita. Inilah sebuah perbedaan besar. Bagaimana Roh Kudus tinggal, Roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Dia pribadi yang hidup, Dia pribadi yang berkuasa. Roh Kudus itu penting bagi kita. Dia adalah pribadi yang bisa menghibur kita. Maka Alkitab sering menyebutnya Roh penghibur. Di dunia ini banyak kesedihan dan banyak pergumulan, bahkan banyak penderitaan yang menyebabkan tetesan air mata.
Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur yang dapat menghibur saudara. Hari-hari ini saudara mungkin banyak kekurangan karena pandemik. Gaji pun dipotong. Paceklik di dalam bisnis. Kesulitan-kesulitan dalam ekonomi. Mungkin juga engkau sakit COVID-19. Engkau sedang terbaring di rumah sakit. Tetapi saya berkata, mintalah Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara, dan ia tinggal menjadi penghibur dalam hidup saudara. Saya pernah kehilangan orang tua, saya juga pernah kehilangan anak saya yang ketiga, dan tidak bisa dihibur. Tetapi Roh Kudus dapat menghibur saya. Pengalaman ini juga harus dialami oleh saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa menghibur saudara secara sempurna. Roh Kudus itu penting, maka dijanjikan sebagai sebuah penggenapan setelah Kristus naik ke surga. Karena Roh Kudus itu disebut roh kebenaran, roh yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh ini mengajarkan kita, roh ini mengingatkan kita, roh ini memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bapak ibu saudara sekalian, kebenaran yaitu firman Allah. Kita tidak dapat hidup mempraktekkan firman Allah tanpa pimpinan Tuhan. Itu sebabnya minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara setiap hari, supaya engkau berjalan dalam kebenaran, yaitu mempraktekkan firman Allah sesuai dengan pimpinan rohnya. Kita tahu saudara-saudara, banyak kesulitan-kesulitan kita mempraktekkan firman Allah. Tetapi Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan akan memimpin saudara dalam Roh Kudusnya, supaya engkau hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu juga bukan hanya pribadi Allah, bukan hanya saudara-saudara menghibur, bukan hanya roh kebenaran saudara-saudara, tetapi disebutnya roh penolong. Roh Kudus adalah roh penolong. Ada banyak pergumulan dalam hidup kita. Kadang-kadang bagian-bagian yang kita perhadapkan rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil. Tetapi Roh Kudus bisa membantu kita dan menolong kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saudara, mungkin engkau punya kesulitan-kesulitan yang besar dalam keluarga, kesulitan-kesulitan yang besar dalam bisnis, kesulitan-kesulitan yang besar dalam studi, kesulitan-kesulitan yang besar dalam pelayanan. Ada Roh Kudus yang bisa menolong saudara. Bahkan diperhadapkan kepada mahkamah pengadilan pun, Roh Kudus akan menolong saudara untuk bersaksi dan berbicara. Itulah hebatnya. Karena Roh Kudus ini adalah Roh Kudus, roh kuasa, roh kuasa, roh Allah yang berkuasa, berkuasa untuk bersaksi, berkuasa untuk pelayanan, mengusir setan-setan, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh, punya kuasa kesembuhan dan berbagai karunia-karunia yang melimpah. Hari ini saya berkata kepada saudara, bukalah hatimu, minta Roh Kudus memenuhi saudara, supaya roh itulah yang adalah pribadi Allah tinggal dan memimpin saudara, menyertai saudara. Roh itulah yang menghibur saudara, roh itulah yang memimpin saudara dalam seluruh kebenaran, mengajarkannya, mengingatkannya saudara-saudara, bahkan memimpin saudara dalam kebenaran. Roh itulah yang dapat menolong saudara dalam situasi dan kondisi tersulit apapun, dan roh itulah adalah roh kuasa yang melengkapi saudara dalam pelayanan dan kehidupan. Itu sebabnya Yesus naik ke sorga. Supaya apa? Menggenapi janji Roh Kudus atas hidup kita. Yang Alkitab tegas mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku mengutus Dia kepadamu. Dan Kristus sesuai dengan faktanya, Dia sudah naik ke surga. Dan tiap-tiap hari Dia berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu.
Dan salah satunya jika engkau datang kepada Yesus dalam kondisi beban berat dan engkau minta penghiburan, minta pertolongan, minta pimpinannya, minta kekuatannya atau kuasanya, minta kebenarannya, Tuhan akan turunkan dan berkati buat saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, tujuan kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya tujuan proklamasi, memproklamasikan bahwa Dia adalah Allah, penguasa atas langit dan bumi, yang memiliki sorga dan berotoritas atas sorga. Tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan hanya sebagai tujuan penggenapan, bagaimana Dia menggenapi janjinya berkenaan dengan penyertaan dan kuasanya Roh Kudus turun atas hidup saudara, tetapi juga tujuan Yesus naik ke sorga, saya menyebutnya tujuan kekekalan, karena Ia menyediakan rumah di sorga bagi kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, yaitu Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jelas di sini mengatakan bahwa Yesus naik ke sorga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dilanjutkan dengan ayat yang ketiga dan berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Saudara-saudara, kebutuhan yang paling utama di bumi ini adalah tempat tinggal. Ternyata di sorga juga sama. Tuhan tahu kebutuhan kita, yaitu rumah di sorga, tempat tinggal di sorga. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata tempat tinggal di sini bukan kemah yang mudah, tidak permanen atau mudah hancur, mudah berpindah-pindah, tetapi di sini mau menunjukkan tempat tinggal. Kata tempat tinggal di sini mau menunjukkan tempat yang permanen. Saudara, Tuhan ingin memberikan sebuah janji yang permanen, yaitu tempat tinggal dalam kekekalan di sorga yang mulia. Sorga yang mulia itulah yang sering saya menyebutnya rumah kekekalan. Itu sebabnya saya menyebutnya tujuan kekekalan. Yesus tidak mengharapkan semua pengikutnya atau orang percaya kepada Dia hanya beribadah di bumi ini, hanya tinggal di bumi ini dengan berbagai konsep-konsep agamawi. Tidak demikian. Yesus memikirkan sebuah masa depan yang sangat istimewa bagi umat Allah, yaitu sorga yang mulia. Di sorga sana, di mana Ia menyediakan, yang Alkitab mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita punya Bapa yang istimewa, Yesus Kristus. Ia menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dia memikirkan bagaimana kita tinggal, saudara-saudara, bukan hanya sementara. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita pada saat kita masuk surga, kita punya rumah tinggal di sana. Saudara, kadang-kadang kita tidak memikirkan masa depan kita pada kekekalan. Ada orang mengatakan masuk surga aja udah untung Pak Apin, apalagi terima mahkota, punya tempat tinggal di sana. Masuk surga aja udah untung. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus adalah tokoh utama di dalam kekristenan, menjadi tokoh yang memiliki konsep masa depan kekekalan, sampai Dia menyediakan rumah di sorga, tempat tinggal di sorga yang mulia. Itu sebabnya saudara-saudara, mungkin engkau punya kesulitan dan sangat miskin, hanya ngontrak. Engkau kadang-kadang berkata, ya di bumi aja ngontrak Pak Apin, apalagi di sorga. Tetapi tidak demikian. Tuhan memikirkan masa depanmu.
di bumi ini perlu diingat hanya sementara, fana. Di bumi ini hanya sebentar saja. Tetapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan pada kekekalan, masuk ke dalam sorga yang mulia. Itu sebabnya setiap orang Kristen meninggal bukan dikatakan meninggal dengan tenang, tetapi setiap orang Kristen disebutkan pulang ke rumah Bapa di sorga. Saudara, satu kali kelak kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga, dan kita akan bahagia. Mengapa? Karena ada rumah yang besar yang Tuhan sediakan di sorga. Itu sebabnya hiduplah benar, hiduplah sungguh-sungguh, pelayanan yang benar, kekristenan yang benar, taati firman Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara dengar dan baca firman, saudara renungkan dan hafalkan firman, saudara lakukan firman Tuhan, saudara bagikan firman Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena ada upah di balik semua itu. Dia berjanji, dan apabila aku pergi ke situ, yaitu ke sorga, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, di tempat di mana aku berada, di mana Yesus berada, di sorga, di situ pun kamu berada, di sorga. Artinya apa? Bahwa tempat kehidupan kita, hidup yang sementara di bumi ini, saudara-saudara, Allah ingin gantikan, yaitu tempat kekekalan di sorga yang mulia. Hidup dalam kekekalan, dan Ia akan membawa kita menetap bersama-sama dengan Dia. Di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Kita tahu Allah sumber berkat. Kalau Allah sumber berkat, di mana ada berkat, kita ada di situ, saudara-saudara, kita akan diberkati. Mungkin hari ini saudara-saudara engkau sedang menghadapi pergumulan, tetapi di mana Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Di mana Allah ada, di situ ada penghiburan dan kekuatan. Di mana ada Allah, di situ ada mujizat. Di mana ada Allah, di situ ada pertolongan. Di mana ada Allah, di situ ada kuasa. Saudara, Tuhan ada dekat dengan kita, menyertai kita. Ia berjanji, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Itu sebabnya kenaikannya ke surga, saudara-saudara, memproklamasikan bahwa Dia adalah Allah yang punya otoritas atas sorga dan bumi. Dia pemilik langit dan bumi. Itu sebabnya terima Dia, saudara-saudara, dan jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus adalah bukan tujuan proklamasi saja, tapi tujuan penggenapan. Karena adalah lebih berguna jika aku pergi ke sorga, supaya Roh Kudus turun atas kamu. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tinggal dan menyertai saudara siang dan malam. Roh Kudus itulah yang bisa menghibur saudara. Roh Kudus itulah yang bisa menolong saudara. Roh Kudus itulah yang bisa memimpin saudara dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus itulah yang disebut roh kuasa, memberikan kuasa dan kelengkapan untuk mengatasi kehidupan dan pelayanan, saudara-saudara. Tetapi yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus juga bukan hanya tujuan proklamasi, tujuan penggenapan, tetapi juga, saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus memiliki tujuan kekekalan, yaitu menyediakan rumah kekekalan di sorga bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih hari ini kami dapat merayakan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang kami tahu ini bukan dongeng, bukan mitos, bukan legenda, tetapi sebuah kenyataan. Transparan dilihat di atas gunung oleh banyak orang. Juga ini terjadi pada siang hari, semua orang melihatnya dengan jelas. Juga dilihat oleh berbagai saksi, ratusan orang saksi. Bahkan Alkitab mengatakan lebih dari 500 orang Galilea, bahkan murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang bukan hanya bangkit, bukan hanya hidup, bukan hanya sekedar menampakkan diri, tetapi
Engkau memproklamasikan pemilik langit dan bumi punya otoritas di atas segala-galanya. Itu sebabnya engkau naik ke sorga. Bapa, kami bersyukur kelewat kenaikanmu ke sorga adalah lebih berguna supaya Roh Kudus turun atas kami. Tuhan Yesus, biarlah curahkan Roh Kudus atas umatmu pada pagi hari ini, supaya lewat Roh Kudus ini yang turun atas hidup kami, pribadi Allah yang menyertai kami secara sempurna dan tidak terbatas. Dan Roh Kudus itulah yang membimbing kami, menuntun kami dalam kebenaran, memimpin, mengingatkan dan mengajarkan kami. Roh Kudus itulah yang menghibur kami di kala duka dan banyak problem. Roh Kudus itulah yang menolong kami dalam berbagai masalah dan pergumulan. Roh Kudus itulah disebut roh kuasa, supaya kuasa dan karunia-karunia turun atas hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih bahwa kenaikanmu adalah dengan tujuan kekekalan, supaya kami kekal dalam kerajaan sorga yang mulia, beroleh tempat di sorga, sebuah tempat tinggal yang permanen, yaitu Engkau menyediakannya bagi kami. Kami hanya mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa, berkati semua jemaat yang mendengar firman Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadikan Yesus adalah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Engkaulah disertai oleh Roh Kudus setiap umatmu, bahwa setiap anak-anakmu telah disediakan tempat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari kenaikanmu kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat dua-dua tangan kita. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah ini turun atasmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ku bersyukur padamu buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku, karena kasih-Mu ku ada hari ini. Berjuta syukur buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuta syukur ku persembahkan buat kasih-Mu di sepanjang